Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Mutmainnah Alwi, NIM 192900039, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah dari studi ayat ekonomi, saya akan menjelaskan sedikit ayat-ayat Al-Quran tentang konsumsi. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman i'taturra ghaira ba'i wala 'adi fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya itu isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang konsumsi. Yang pertama yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Kata seruan wahai manusia pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 tadi menunjukkan bahwa ayat ini bersifat umum, maksudnya ditujukan kepada segenap manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya, baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang haram dari segi hukum agama, baik haram secara zat maupun hakikat. Makanan yang halal dari segi zatnya seperti telur, buah-buahan, sayur-sayuran, daging sapi, kambing, dan lain-lain. Sedang makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut agama. Sebaliknya, makanan yang haram adalah makanan yang secara zatnya dilarang oleh agama untuk dimakan. Misalnya daging babi, daging anjing, darah, dan bangkai. Sedang yang haram karena hakikatnya, yaitu haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau mengolahnya. Misalnya, telur hasil mencuri, daging ayam hasil mencuri, uang hasil korupsi, dan lain-lain. Telur daging ayam itu
halal zatnya, namun karena cara mendapatkannya dilarang agama, maka menjadi haram untuk dimakan. Demikian juga untuk makanan yang lain. Selanjutnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik-baik, sebagaimana telah ditegaskan dalam ayat 168 tadi. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyerukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 173, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkai adalah binatang yang bernyawa yang mati karena tidak disembelih. Apakah mati karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak, atau karena sebab-sebab yang lainnya? Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Akal nurani pun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikkan dan kotor. Maka dari sudut kesehatan pun, bangkai adalah makanan yang tidak baik, apalagi penyebabnya adalah penyakit, yang bisa saja penyakit tersebut akan menular kepada pemakannya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.